Stefan Bradl buka-bukaan kelemahan tim Repsol Honda di MotoGP 2022. Menurut Bradl, kelemahan pabrikan asal Jepang itu ialah tidak berani melakukan perubahan besar. Berbeda dengan tim-tim lain, khususnya Ducati yang berani melakukan perubahan signifikan. Satu di antaranya persoalan sasis. Bradl juga menyinggung tim Honda juga terlalu bermain aman dengan masih mempertahankan tradisinya. Dalam hal ini, orang Jepang, Honda, mungkin lebih konservatif dalam mempertahankan tradisinya. Mereka tidak seberani Ducati, mereka tidak berani melakukan perubahan besar, kata Bradl menambahkan. Sekarang, kami mulai mengerti mengapa kami begitu lemah sampai saat ini. Paling tidak, kami tahu di bagian mana kami harus memulai. Bradl melanjutkan bagian serius yang harus diperhatikan ialah pada area sasis. Saya pikir kita bisa melihat pembaruannya nanti, imbuh dia. Lebih lanjut, perubahan itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Bradl memperkirakan peningkatan performa timnya baru bisa dirasakan setidaknya setelah 2 bulan ke depan. Di sisi lain, Bradl sendiri sedang menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Marc Marquez, pembalap andalan Repsol Honda, yang tengah menjalani proses pemulihan sampai waktu yang belum ditentukan di MotoGP 2022. Sementara itu MotoGP 2022 akan memulai paruh kedua musim awal Agustus nanti. Sebelum itu, ada baiknya menengok ke belakang, melihat lagi bagaimana performa rider 5 besar sepanjang 11 balapan tahun ini. Setengah musim berjalan, MotoGP 2022 menyajikan cukup banyak kejutan. Siapa sangka Alex Espargaro bisa menjadi pesaing serius dalam pertarungan gelar dan muncul sebagai rival utama Fabio Quartararo. Lalu ada Enea Bastianini yang menuai sorotan setelah mampu meraih 3 kemenangan dengan prototipe Ducati Desmosedici Spec tahun lalu, meski belakangan bermasalah dengan performanya. Musim ini juga menandai kembalinya Grand Prix Indonesia ke dalam kalender kejuaraan setelah 25 tahun, di mana balapan basah di sirkuit Mandalika, ditandai dengan kemenangan rider KTM, Miguel Oliveira. Sementara itu, Quartararo, yang sempat kesulitan pada tahap awal karena merasa Yamaha tak membuat progres pengembangan motor, perlahan bisa membuktikan kapasitasnya sebagai juara dunia bertahan. Dan, mungkin yang paling mengejutkan selama paruh pertama adalah keputusan Suzuki untuk mengakhiri proyek MotoGP mereka. Ya, 2022 akan jadi musim terakhir pabrikan Jepang bersaing di kelas Premier. Alasan finansial melatar belakangi mundurnya Suzuki sontak memengaruhi pasar pembalap untuk tahun depan, dengan Joan Mir serta Alex Mir bergabung mencari kursi di pabrikan MotoGP lain. Enea Bastianini tampil luar biasa selama tahap akhir musim debutnya di MotoGP tahun lalu, meraih 2 podium dalam 5 race penutup. Performa kuatnya berlanjut pada awal 2022. La Bestia sukses memenangkan event pembuka, Grand Prix Qatar, dengan Ducati Desmosedici GP21. Itu membuatnya menjadi rider pertama yang mampu finish P1 dengan motor spek lama setelah Franco Morbidelli pada 2020. Bastianini lalu mampu mengklaim 2 kemenangan bersama Gresini Racing di Amerika dan Prancis. Kinerja kuat membuatnya sempat memuncaki klasemen dan muncul sebagai penantang kuat gelar musim ini. Namun, seiring kejuaraan berjalan, juara dunia Moto2 2020 ini inkonsisten. Penampilan Bastianini merosot. Ini kontras dengan apa yang diperlihatkannya dalam 6 balapan final 2021. Selama periode tersebut, ia selalu mampu tembus 10 besar. Isu performa pun membuat La Bestia perlahan tersisih dari persaingan juara. Ia kini menempati P5 klasemen, 67 poin dari puncak klasemen. Francesco Bagnaia memasuki 2022 sebagai calon kuat peraih gelar MotoGP. Ia dianggap pesaing terkuat juara dunia bertahan Fabio Quartararo setelah tampil brilian pada penghujung musim lalu. Tetapi ia justru kesulitan dengan Ducati Desmosedici GP22. Pecco baru mampu menyabet kemenangan dalam balapan ke-6, GP Spanyol, dan, seperti Bastianini, ia juga bermasalah dengan konsistensi. Bagnaia terlalu sering tidak finish, DNF. Tercatat, ia sudah 4 kali gagal mencetak poin. Akibatnya, ia sekarang masih tertinggal cukup jauh.